Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di pembahasan soal sifat koligatif larutan. Langsung saja kita simak ya. Baik anak-anak semua, ini adalah soal yang pertama. Sebanyak 18 gram glukosa C6H12O6 dengan MR 180 gram per mol dilarutkan dalam 500 gram air. Jika diketahui KF air sama dengan 1,8 derajat Celcius kilogram per mol, tentukan titik beku larutan tersebut. Mari kita bahas. Diketahui gram glukosa sama dengan 18 gram, kemudian MR glukosa sama dengan 180 gram per mol. P di sini adalah massa air yaitu 500 gram dan KF air sama dengan 1,8 derajat Celcius kilogram per mol. Ditanyakan TF larutan atau titik beku larutan. Untuk menentukan TF larutan, kita harus menentukan dulu molalitasnya. Jadi M sama dengan gram per MR kali 1000 per P. Bisa kalian hitung ya. Nah, dari rumus molalitas tadi, kita dapat menghitung M sama dengan 18 dibagi 180 kalikan 1000 per 500. 18 di sini adalah gramnya dari glukosa dan 180 adalah MR-nya. 500 adalah gram dari air atau massa dari air. Maka M molalitas sama dengan 0,2 molal. Kemudian kita lanjutkan pada rumus berikutnya untuk menentukan TF, maka delta TF sama dengan M kalikan KF. Karena di sini adalah glukosa merupakan larutan non-elektrolit, maka tidak ada harga I-nya. Kita langsung ke rumus M kalikan KF. Jadi delta TF sama dengan 0,2 kalikan 1,8 sama dengan 0,36 derajat Celcius. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF larutan. TF0 adalah titik beku air, yaitu 0 derajat Celcius, maka dikurangi delta TF-nya sama dengan 0,36, sehingga diperoleh TF larutan sama dengan min 0,36 derajat Celcius. Nah, perhatikan skornya. Jika jawaban kalian benar dan langkahnya tepat, maka skornya adalah 20. Jika langkah tepat dan jawaban salah, maka skornya 15. Jika langkah dan jawabannya salah, maka skornya 10 dan 0 jika tidak menjawab. Paham ya anak-anak? Selanjutnya adalah soal yang kedua. Ke dalam 250 gram air dilarutkan 17,4 gram K2SO4. Jika Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal dan derajat ionisasi sama dengan 1, maka tentukan kenaikan titik didih larutan tersebut. Diketahui ARK sama dengan 39, ARS 32, dan ARO sama dengan 16. Mari kita bahas. Diketahui gram K2SO4 adalah 17,4 gram. Untuk mencari MR dari K2SO4, maka kita hitung 2 kali ARK ditambah dengan 1 kali ARS ditambah 4 kali ARO. 2 pada ARK di sini karena K-nya ada 2. 1 kali ARS karena S-nya ada 1, kemudian 4 kali ARO karena O-nya di sini ada 4. Kita masukkan harga AR masing-masing sehingga diperoleh MRK2SO4 sama dengan 174 gram per mol. Kemudian diketahui P atau massa dari air sama dengan 250 gram, Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius kilogram per mol, dan alfa sama dengan 1. Kita ingat di sini alfa 1 merupakan
larutan elektrolit kuat. Dari soal nomor 2 tadi, kita dapat membahas di soal tadi ditanyakan adalah delta TB atau kenaikan titik didih larutan. Untuk menentukan delta TB, maka kita harus menentukan dulu harga I-nya karena di sini adalah larutannya merupakan larutan elektrolit. Larutan K2SO4 kita uraikan menjadi 2K+ ditambah SO4 2-. Maka N-nya sama dengan 3 dan alfanya sama dengan 1. N sama dengan 3 diperoleh dari 2K+ dengan 1 ion SO4 2-. Jadi jumlah mol ionnya sama dengan 3. Maka untuk menghitung I, kita rumuskan 1 ditambah N-1 alfa, jadi 1 ditambah N-nya ada 3, berarti 3 dikurangi 1, kalikan alfanya 1, sama dengan 3. Di sini paham ya anak-anak untuk menghitung faktor Van Hoff atau I? Nah, setelah kita menghitung I-nya atau faktor Van Hoff-nya, maka molalitas sama dengan gram dibagi mR kalikan 1000 dibagi P. Karena untuk menghitung delta TB, maka kita harus menghitung molalitasnya dulu. Molalitas dari gramnya 17,4 dibagi 174 kalikan 1000 dibagi 250. Maka diketahui molalitasnya sama dengan 0,4 molar. Jadi delta TB sama dengan M kalikan KB kalikan I. Delta TB sama dengan 0,4 molalitasnya, KB-nya 0,52, kemudian I-nya kalikan 3. Delta TB diperoleh 0,62 derajat Celcius. Untuk skornya silakan kalian amati sama pada soal seperti nomor 1. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Tekanan uap air pada suhu 229 derajat Celcius diketahui 30 mm Hg. Pada suhu yang sama, hitunglah tekanan uap larutan urea 20%. mR urea sama dengan 60 dan mR air sama dengan 18. Mari kita bahas. Diketahui persen larutan urea yaitu 20%. Ini artinya dalam 100 gram larutan terdapat 20 gram urea dan 80 gram air. mR urea 60, mR air 18, dan tekanan uap air atau P0 sama dengan 30 mm Hg. Ditanyakan adalah tekanan uap larutan urea. Baik. Selanjutnya, untuk menghitung tekanan uap larutan, maka kita harus menghitung jumlah mol dari masing-masing komponen dulu. Nah, jumlah mol urea atau MT diperoleh dari gram urea dibagi mR urea, yaitu 20 dibagi 60 sama dengan 0,3 mol. Kemudian, jumlah mol air atau MP diperoleh dari gram air dibagi mR air. Gram air sama dengan 80 dibagi mR air 18 sama dengan 4,4 mol. Nah, setelah jumlah mol dari masing-masing komponen diketahui, maka kita bisa menghitung fraksi mol dari air atau XP, yaitu NP dibagi NT ditambah NP, sama dengan 4,4 dibagi 0,3 ditambah 4,4. Yaitu 4,4 dibagi 4,7 sama dengan 0,94. Maka, tekanan uap larutan sama dengan XP kalikan P0, yaitu 0,94 kali 30 mm Hg sama dengan 28,2 mm Hg. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Jika kalian telah selesai menghitung, maka bisa kalian lihat skornya.
30 jika langkah tepat dan jawaban tepat, 25 jika langkah tepat dan jawaban salah, 15 jika langkah dan jawaban salah, dan 0 jika kalian tidak menjawab. Selanjutnya adalah soal yang keempat. Berapakah tekanan osmotik 300 ml larutan glukosa 0,2 mol dengan R sama dengan 0,082 liter atm per mol Kelvin dan suhu 20 derajat Celcius. Mari kita bahas. Diketahui mol glukosa sama dengan 0,2 mol. Kemudian volume 300 ml sama dengan 0,3 liter. Dan R 0,082, suhu 27 derajat Celcius untuk menjadi Kelvin maka ditambah 273 sehingga diperoleh 300 Kelvin. Ditanyakan tekanan osmotik atau Pi. Nah, untuk menghitung tekanan osmotik, maka kita harus menghitung dulu molaritasnya, diperoleh dari jumlah mol dibagi volume, yaitu 0,2 dibagi 0,3 sama dengan 0,67 M. Maka Pi sama dengan M kali R kalikan T. Jadi M 0,67 kali 0,082 kali 300 diperoleh 16,482 atm. Pada soal ini, skor jika benar, langkah dan jawabannya tepat, maka diperoleh 20. Jika langkah tepat, jawaban salah 15. Jika langkah dan jawaban salah 10. Dan 0 jika tidak menjawab. Nah, bagaimana anak-anak dari keempat soal tadi? Sudah kalian coba? Terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Jika video ini kalian rasa banyak manfaatnya, maka jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.